Dan pemirsa, bagaimana berita terkini terkait sidang gugatan cuti kampanye yang dilayangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama? Kita bergabung dengan reporter Nori Utari yang saat ini langsung berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, Nori, apa saja yang menjadi perbaikan dari isi permohonan yang diajukan oleh Gubernur Ahok? Ya, Doni, bahwa baru saja selesai yaitu sidang lanjutan terkait uji material Undang-Undang Pilkada, khususnya pasal 70 ayat 3 terkait dengan cuti kepala daerah petahana yang kali ini melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dalam sidang yang baru saja selesai ini, Ahok menyampaikan yaitu revisi permohonan yang sebelumnya dimintakan oleh Majelis Hakim MK. Dan ada beberapa poin yang disampaikan Ahok dalam revisi permohonan ini. Di antaranya adalah kedudukan hukum, yaitu yang tertuang dalam pasal 51 Undang-Undang MK, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang juga merupakan pejabat Gubernur DKI Jakarta yang merasa bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan diberlakukannya, yaitu Undang-Undang Pilkada. Dan dalam merevisi permohonan ini, Ahok juga mengacu yaitu pada permohonan MK yang diajukan oleh Gubernur Lampung, yaitu Syarudin SP pada tahun 2008, di mana dalam permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim MK. Dan juga pada poin kedua, Ahok mengatakan bahwa dirinya tetap dalam keputusannya semula, yaitu memohon kepada Majelis Hakim MK untuk bisa memberikan penafsiran pada pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, bahwa maksud kami bahwa pengaturan cuti bagi kepala daerah petahana yang masih menjabat dan kembali mencalonkan sebagai kepala daerah, cutinya menjadi sebuah pilihan dan bukan lagi menjadi kewajiban. Dan apabila Majelis Hakim MK mengabulkan permohonan dari Ahok ini, maka Ahok akan tetap memilih agar tidak cuti selama masa kampanye ini, karena alasan Ahok memilih untuk tidak cuti dikarenakan ia ingin fokus dalam melaksanakan atau mengerjakan program kerja Pemprov DKI Jakarta, yang dimana program kerjanya akan berakhir saat masa jabatannya selesai nanti. Dan juga Ahok menyampaikan ada beberapa program kerja Pemprov DKI Jakarta yang saat ini menjadi fokusnya, diantaranya adalah dalam menyusun yaitu APBD tahun 2017 hingga tingkat DPRD Pemprov DKI Jakarta, di mana dalam APBD tahun 2017 ini Ahok membuat format e-budgeting dan diharapkan apabila APBD ini selesai bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam penyusunan APBD. Selain itu juga Ahok ingin fokus dalam penanganan banjir yang saat ini dialami oleh wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga Ahok akan fokus dalam menangani La Niña yang dimana akan dialami oleh daerah Jakarta, yaitu pada bulan Oktober hingga Februari tahun 2017. Doni. Nori, bagaimana respon Ahok sendiri terkait dengan hasil persidangan di MK, sementara kita tahu bahwa Ahok hadir tanpa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Doni, maaf, suara Anda kurang begitu terdengar. Ya, saya sampaikan kembali, Nori, terkait dengan respon Ahok bagaimana? Bahwa saat selesai dilakukannya, yaitu persidangan lanjutan ini, Ahok mengutarakan bahwa dirinya mengajukan uji material yaitu Undang-Undang Pilkada, bahwa dirinya tidak ingin menyalahgunakan kewenangannya selama menjadi gubernur untuk dimanfaatkan saat kampanye nanti. Dan ia juga mengusulkan untuk bisa meminimalisir yaitu kecurangan yang dilakukan oleh kepala daerah petahana. Ia mengusulkan agar KPU dan juga Bawaslu meningkatkan yaitu atau memperkuat yaitu Undang-Undang Bawaslu, mengingat bahwa Bawaslu adalah pengawas dari pemilu. Doni, dan berikut pemutaran kutipan dari Ahok. Pertama, saya mau terima kasih pada Majelis Hakim MK. Dia proses sangat cepat karena dia tahu ada kendala dengan waktu pemilihan kan. Jadi kita masukkan Jumat, Senin kita dapat surat untuk datang hari Rabu ini. Jadi sangat cepat. Itu yang saya maksudkan. Saya bukan orang yang ingin
mau memanfaatkan jabatan, bukan. Saya sampaikan, saya bukan menuntut ini kembali seperti undang-undang yang lama, orang cuti, kampanye cuti, nggak kampanye nggak cuti, jadi boleh on off gitu loh. Enggak. Saya sampaikan kalau memang ditafsirkan undang-undang Bawaslu belum kuat, ditafsirkan petahana kalau dia kampanye akan menyerahkan jabatan, saya bersedia tidak kampanye. Iya, kembali ke Doni. Baik Nori, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian tadi laporan reporter kami Nori Utari dan juga juru kamera Rizky Andrianto langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.